Dulur kepermanen jagongan warung VOA aku Cak Supri. Aku Ning Cini. Nah, kami berdua wis jaketan dulur padahal minggu kemarin Ning ya. Menemani sampean iku jek ngangge kaos, jek seneng-seneng panas-panas saiki iso adem iki. Iya, tapi selama 5 hari terakhir ini memang di area Washington di situ sing jenenge gloomy. Lah apa? Mendung. Apa sebabnya iku? Apa cek ono ketularan kok sisa-sisane sing wingi? Bener. Badai Ian niku saka. Oh, sing sampean. memporak-porandakan Florida iku nih ya. Ya, jadi awan badainya itu agak menuju utara lah sekarang. Jadi ada bagian sithik-sithik lah ya. Ono udan terus, sono angin rada adem hawane. Ya, tapi kemungkinan diprediksikan minggu depan itu akan kembali hangat. Angkat nih, bingung nih, perasaannya diaduk-aduk, susah nih. Sama ada bucin. Nah, dulur, kita mau ngomongin soal cuaca badai topan dan segala macam itu tidak terhindarkan juga soal air and space atau luar angkasa. Lah apa kok ngono? Mergo minggu iki jarane ono aku krungu kabar lho, minggu luar angkasa nang Amerika. Iya, benar. Diperingati iku ya. Iya, karena memang Amerika Serikat itu salah satu pioner untuk mengirimkan eksplorasi luar angkasa. Nah, kebetulan buriku ya Ning. Iku buriku museum sing terkenal Air and Space Museum ya. Sing biasanya lek pas musim-musim libur iku cah sekolah tuh meblek rono, nang jero iki ono sing jenenge pesawat, terus replika pesawat ulang-alik, baju astronot, teklure tentang ruang angkasa nek ngono kuwi. Nah, ini ngomong-ngomong soal eksplorasi atau misi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk dari NASA itu juga sudah 60 tahun, Cak. Dari sejak pertama kali manusia itu diberangkatkan atau ada misi-misi seperti itu diberangkatkan ke bulan. Nah, sekarang ini diperingati ke 60 tahun. Terus anunya apa kuwi? Hah? Arep peringatan kayak apa? Ono pesawat sing mau diluncurkan pisan. Ngono. Tonton dulur. 60 tahun yang lalu, pada 1962, jauh sebelum wisata luar angkasa jadi tren, Presiden AS John F. Kennedy menyampaikan pidato yang menggerakkan warga AS untuk mendukung visi dari Badan Antariksa AS atau NASA untuk pergi ke bulan. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Pidato Kennedy ini yang memulai era baru NASA yang ambisius dan mendorong Kongres mengucurkan dana. NASA memperingati 60 tahun pidato ini dengan janji misi kembali ke bulan. When the final go is given, Artemis 1 will roar to life and soar to the moon. And every observation we make and every lesson we learn on this first Artemis journey prepares us and the way for humans to venture even further. Proyek Artemis yang dikembangkan sejak 2017 belum melakukan peluncuran uji coba. Jika berhasil, Artemis akan jadi misi luar angkasa yang kembali membawa manusia ke bulan sejak tahun 1972 oleh Apollo 17. Dalam peringatan Moonshot kali ini, Presiden Joe Biden juga membawa misi pemberantasan kanker yang digagasnya. This cancer moonshot is one of the reasons why I ran for president. Beating cancer is something we can do together, and that's why I'm here today. Setelah sempat tertunda karena badai Ian yang menghantam area peluncuran, Artemis 1 dijadwalkan untuk meluncur pada bulan November. Demikian laporan VOA. Sik to Ning, lah nang bulan nek apa nek kok atu tok nek karo wedi lho sing goleke nek. Menemukan apa lagi? Bulan niku. Oh, ya kan? Tapi kita bisa belajar dari temperatur misalnya. Kita bisa lihat kayak atmosfer dari bulan itu seperti apa. Terus kita juga bisa ngeliat barang sing dek balik bulan mungkin. Oh, biasanya makhluk angkasa, alien atau itu tadi, terus mungkin juga stepstone untuk nanti ke planet atau planet lain atau ya bulan yang lain, nggak ngerti lah gitu ya. Planet lain saya seperti kan Mars itu juga ada eksplorasi ke Mars kan kemarin yang sudah berhasil mendarat tapi tanpa awak. Tanpa awak ya. Nah cita-citanya nanti suatu hari ya manusia mungkin bisa mampir. Nang Mars. Permisi. Permisi lah, iso nek kono wis iso ketemu sing jaga Mars sing reksa ya. Diawur ae sama iki. Nah, dalam ini kita punya cerita-cerita lain soal luar angkasa. Tapi sawise sing siji iki.
ambune cek kaya ono ambu-ambu bangunan. Ambu semen. Ambu semen. Karo gamping kok nggak gamping barang kaya padahal nek nggon Indonesia nggak gamping barang. Ya. Ini memang renovasi yang sudah berjalan cukup lama ya, Cak ya. Suwi. Sekitar 2 tahunan mungkin. Lebih ketemu sadurunge pandemi kae wis ono renovasi. Tapi nek kene emang kadang-kadang suwe ning ya. Mergo nek nggon njero kan akeh barang-barange. Dadi kudu hati-hati. Ngomong-ngomong ruang angkasa emang dulu zaman-zaman perang dingin dhisik kan Amerika karo Rusia kan bersaing ini ya. Saling berebut siapa sing iso eksplorasi sing paling adoh. Terus ono kerjasama juga akhirnya kan namanya stasiun ruang angkasa internasional itu nih. Kerjasama itu. Nah, walaupun memang sejak tahun 70-an itu belum ada lagi manusia yang mendarat di bulan ya, Cak ya. Tapi memang ada beberapa inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan untuk lebih kenal lagi soal luar angkasa, misalnya teleskop. Itu kan ada beberapa teleskop yang sudah berhasil mengambil gambar dengan megapiksel yang tinggi supaya bisa ngerti kayak galaksi. Nah, ini ngomong-ngomong soal tinggal di luar angkasa ya, Cak ya. Itu kan suhunya itu drastis ya, dropnya itu panas banget atau dingin banget. Oksigennya tipis. Benar. Terus juga ada paparan sinar matahari yang kita di dalam bumi sekarang aja sudah nggak kuat, karena padahal kita ada atmosfernya. Sementara kalau misalnya di luar sana lebih panas lagi kan. Nah, ini bagi para awak astronot yang pengen terbang ke luar angkasa, itu harus ada pakaian khusus. Nah, ini ada kompetisinya untuk mencari desain dan bahan yang paling pas buat para astronot itu bisa mengeksplorasi luar angkasa. Tata dulur. Mahasiswa Bradley University ini tidak pernah berpikir akan terlibat di bidang antariksa. I'm short, blind, and asthmatic, so I can't really be an astronaut if I wish to. Tapi kecintaannya pada video games dan komputer that should be good. Membuatnya terlibat dalam upaya nasional menciptakan teknologi helm astronot generasi berikut. Okay, Zach. I've always been into sci-fi and tech, so it's just kind of like, oh, this sounds like a cool project, and I kind of just got wrapped into it. Proyek NASA bernama Spacesuit User Interface Technologies for Students atau SUITS Design Challenge Start Procedure 1. Membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menciptakan baju luar angkasa menggunakan realita tertambah. You'd still see like the world around you, but you would just have like overlays. Like the vitals would be like an overlay, but they would still see like the moon or whatever they're working on. Abby bekerja sama dengan Zach dalam proyek ini, menggunakan kacamata pintar Microsoft HoloLens untuk mencipta dan menguji desain. Our navigation, we kind of got examples from like flight software, so that pilots use and train with. But we also got some ideas from like the game Skyrim, so like how they do navigation in those types of in like video games. NASA mengumumkan awak misi Artemis akan menggunakan baju paling canggih. Jadi tantangannya adalah membuat versi akhir busana teknologi tinggi ini. Dan disinilah proyek SUITS berperan. So the idea was, well, why don't we put some funding toward having students contribute solutions to these technical challenges that exist. Menurut NASA, program SUITS membantu dalam beberapa hal, termasuk penanganan jeda waktu komunikasi antara bumi dengan bulan, dan lambatnya sinyal ke Mars. In this case, 250,000 miles away from Earth on the moon, or several million miles on Mars, there's somewhat of a delay in communications. And so if the astronaut has a little more autonomy to make some decisions based on the plan of the mission, augmented reality could help them do that. Biasanya tim SUITS berkunjung ke pusat antariksa NASA Johnson Space Center di Houston, Texas untuk mendemonstrasikan rancangan mereka. Di masa pandemi semua berlangsung virtual, tapi justru dengan begitu 20 tim bisa berpartisipasi. Menurut Brandon, inovasi mahasiswa memungkinkan NASA merampungkan proyek desain teknologi ini lebih cepat. Dari Peoria, Illinois, VOA. Aku pikir-pikir jaket ini jaket astronot ini. Iya, nambah sithik ya. Iya, PE. Kalau ini piye ireng piye titik terus tambah ala kena matahari ae wis buah sanggak karuan iki. Masa ya mempan. Lah iya makane. Dadi memang begitulah. Eksplorasi luar angkasa emang ya jenenge manusia emang enggak ditakdirkan hidup di luar angkasa ya. Kudu kasih berbagai cara supaya bisa urip di luar angkasa. Ya, karena sel-sel kecil dari bumi aja memang
mekanismenya itu memang untuk bertahan di bumi dengan oksigen. Mungkin alien itu juga nggak tahan sama oksigen, Cak. Kan kita nggak pernah tahu. Bisa aja oksigennya lain jenisnya. Nah, ya nggak tahu lah, kita serba masih wilayah yang belum kayak yang tahu gitu loh ya. Nah, habis ini kita mau lihat dampaknya kalau astronomi dipelajari itu seperti apa. Bisa sing. Lagi loh, terus ya. Mencari alien. Boleh. Kita ngono ya. Jadi ya pas lah gitu ya dari perwujudannya ini ya. Kesannya kan emang itu kayak seolah emang kayak benda yang cocok karo ruang angkasa. Di sing liyane kayak opo ora cocok ya. Cocok ya. Ora dhewe kayak misalkan kayu atau apa ora cocok ini. Ini salah satu instalasi seni yang dipasang di luar Museum Air and Space Museum di Washington DC. Macam-macam ya, Cak ya instalasinya. Ada observatory atau apa jenenge untuk lihat bintang itu juga miniaturku. Dadi biasanya cilik-cilik. Dadi ora sing canggih enggak. Dadi kan nek ono sing cah cilik-cilik rono to cah sekolah iki lho contone nek sing ya enggak ya iso lah sithik-sithik tapi nek sing gede-gede kan nek daerah liya. Di sini enggak ideal tinggi delok bintang-bintang untuk nggih. Terlalu terang, kurang strategis tempatnya. Nah, belajar soal astronomi ini juga dilakukan tidak cuma misalnya pengaruh kita sekarang pertama kalau misalnya kita lihat orang-orang dulu itu kan menggunakan astronomi untuk berbagai keperluan. Bercocok tanam, melaut itu penting juga. Saya golek apa kompas gak ono bae GPS. Bener, golek jodoh ya ngono jarene kondisi. Bintang. Lho ya apa sampean dihitung iku. Hitung-hitungan iku. Astronomi juga iku tidak salah. Jadi primbon. Nah iya wis hubungannya karo biasanya hubungannya secara metafisik dengan mereka itu ya. Ya, nah sekarang ngomong-ngomong soal bercocok tanam, ini ada inisiatif untuk bercocok tanam di kota. Di kota, urban farming lah ya istilahnya kan. Wah, Indonesia yang ngono jenis mulai ya. Terus? Ya, tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan pangan sekarang. Enggak untuk dia sendiri tapi katanya juga untuk masyarakat sekitarnya. Jadi dari sarana juga untuk bergaul, bersosialisasi dengan warga sekitar. Tahu nggak dulu? Bunga, sayuran, buah-buahan, dan madu merupakan produk hasil jerih payah keluarga Barrera. Sejak membeli lahan 2,3 hektar yang dinamakan Hacienda Barrera ini, Gloria dan suaminya Josue bertekad menghasilkan makanan secara mandiri. To be honest with you, the only memories I have of farming are when we used to visit Mexico, visit my grandma in Mexico. And my abuelito, he used to go to the land and work on the fields for alfalfa because my grandma had animals. And so I remember him using the sickle and they didn't use any machinery. Berbekal ide tersebut mereka mulai bertani, menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya, hingga akhirnya belajar tentang pertanian berkelanjutan. Untuk bertani sekaligus memelihara lahan Glory Fields, nama pertanian Hacienda Barrera, mereka menggunakan metode kuno yang tidak butuh peralatan berat, mesin, atau pupuk komersil. Of course, there's the financial component of it that we don't want to be buying over expensive machinery, but at the same time, we don't want to disturb the land, and we are mindful of erosion. We are mindful of the worms under the soil, and so some of the. So it's a work of hands. A lot of it is we do broad fork. Walau gagasan ini sempat diragukan anggota keluarga, mereka justru tergerak untuk lebih giat. One is we're new to this area, we're new to this community. We're not from here by heritage or family. So we started doing this for us, but it turns out there's a community need and a community interest both in the flowers and the herbs and the food that we're growing. So it's been a way for us to know our neighbors, to learn our community, and to also learn about just what's healthy and good for us. So. Metode berkelanjutan dan kerja keras membawa produk Glory Fields menjadi favorit di komunitasnya. Dari Akekik, Maryland, VOA. Emang yo lek ade ngerti saka ngendi asale sing dipangan iku lho. Wah, percaya diri yo mangan ya. Kan itu prinsip saiki akeh jare. Kudu ngerti saka ngendi sumber
asli panganan, tapi kan susah. Yeah. Jadi kota lah misalkan tuku nang nggon supermarket tadi yo gak mikir iku. Ya BS sampean kok siji-siji wonge. Mas ini tekane ngendi? Kok sopere takoki maneh. Mas ini dari mana barangnya? Arep tuku nek kasir ada antri-antri tekon sik, didebat untuk anu kasire. Ya. Ini dari mana asalnya? Nah, selain daripada itu juga kalau misalnya kita tahu asalnya dari mana, itu bisa mengurangi rantai pasok sehingga biaya pengiriman itu loh. Oh, nggak akeh. Maksudnya kudu ade lek iso iki mengkonsumsi sing diproduksi lokal. Cuman kan terbatas nih. Iya sih. Masalahnya kuwi juga yo. Nah, memang itu harus diselesaikan. Dipikirkan. Angel dulur. Tapi ya dulur, habis ini kita belajar bahasa Inggris dan nonton jagat neko-neko, tapi sakwise sing siji iki. Nek burine museum. Iki wis rada kuning-kuning godhonge. Dulur ya. Dadi gogor iki ning. Nah, dadi diungkas iki jek kok iki jek ono ijo-ijo ono akeh ijone jian. 2 minggu ngungkas, 3 minggu nah ilang kabeh utawa wis rontok kabeh iki ning. Cepet perubahan iku. Enggak perubahan musim gugur. Yang mana dalam bahasa Inggris adalah fall. Fall. Kok duduk musim jatuh? Lah ya kok fall itu musim jatuh lah. Itu barang ngerti bahasa Inggris kadang-kadang aneh-aneh gitu. Musim ceblok gitu. Musim ceblok. Dan daripada bingung dulur mending kita nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. This is a sponge. It soaks up liquids. We use sponges to clean many things. Cars, dishes, even ourselves. Hey, what's the cash for? Dan needs to borrow some money for lunch. He is always sponging off people. Last week, I paid for his parking. He hasn't paid me back. Dan is a big old sponge. When a person sponges off someone else, they take important things from them, like food and money. So a sponge, as we call them, takes advantage of other people. And that's English in a Minute. Saiki. Dulur gilirane jagat neko-neko. Enak-enak ngedabur siaran langsung no TV. Komentator olahraga Turki, Hüseyin Özkök, dikaplok kucing. Awalnya kucing kuwi ndedepi nang mburi sirah. Terus pas dekne ngomong, ngerti-ngerti sikile tengene ngaplok sirahe mburi. Terangnya iki dadi viral lur. Lan jarene Hüseyin, kucing iki duweke wong sing ditamoni. Lah mungkin kucing ini enggak dijak siaran langsung iku. Masih negara maju, akeh hal-hal aneh atau unik nang Jepang lur. Contohnya kayak gawean sing dilakoni Shoji Marimoto iki. Ya kuwi disewa ora kon nyapo-nyapo. Ora berarti tengok-tengok, tapi dekne ngonconi klien sing nyewa kadang dijak mangan, ngombe lan jawab pertanyaan-pertanyaan sing sederhana. Dekne wis nglakoni gawean iki kawit tahun 2012 lan kliene wis ewonan. Sekali pesen sewane sak yuta rupiah. Saliyane entuk penghasilan, dekne ya dadi populer mergo mbuktekno lek urip ora kudu produktif. Sekedar ngonconi wong ae ya berharga lan ngasilno duit. Lagi iso dadi peluang gede para pemalas lir. Ngomong-ngomong perkara pemalas, dek kapan kena Kolombia digelar Dino Males Dunya sing diisi barek aktivitas utawa penampilan sing duduhno kesenengan lan kemalasan. Jok salah lir, jarine panitia, kemalasan kuwi iso dadi mesin kemajuan. Lah, ceritane piye? Lah contohnya ngene, lek sampean malas masak, akhirnya tuku panganan nang restoran. Lek sampean malas umbah-umbah, akhirnya tuku mesin cuci. Dadi iso nggerakno perekonomian. Makane kemalasan kuwi perlu dihargai. Lagi apa ya perlu ana pepatah nyar. Malas pangkal maju. Sing bener ta. Kayak kita lihat orang-orang lari ya, ini udaranya pas buat lari. Pas lari-lari, jadi nggak terlalu menggem-menggem, nggak terlalu panas, tapi nggak adem.
Tapi nek adem kadang-kadang yo mereka aneh nih. Panas ngentang-ngentang sing panas kayak sampai 100 derajat yo nek sing mlayu. Adem sing salju ku yo nek sing mlayu. Wong kene kadang-kadang ngetes utawa menguji ketahanan tubuh iki lho ya. Tapi kalau misalnya udaranya segini ini pas buat wah, iki sekolah aku kebar kerja lek so aku arep mlayu. Melarikan diri dari kenyataan. Nah itu. Nah, ini ngomong soal space dan space exploration. Eksplorasi luar angkasa. Indonesia itu juga melakukan beberapa hal termasuk satelit ya, Cak ya. Satelit. Walaupun mungkin belum bisa sampai kayak naruh manusia di bumi bulan. Danane akeh butuhane. Iya, dan teknologinya juga itu luar biasa, ya, Cak ya. Memang eksplorasi yang juga harus kita gali. Kalau enggak nanti ketinggalan juga Lur ya. Kudu terus itu. Terus menggali. Ya. Nah, sudah 30 menit kami menemani sampean. Tapi saya sampean dua pertanyaan, punya usulan cerita apa sih pengen tahu soal Amerika? Langsung aja dulu dikirim ke email warung@voanews.com. Atau sing gampang nang Facebook. Kata kuncinya warung VOA teko Washington DC. Aku Cak Sufri. Aku neng sini neng buri kamera ono Cak Rifan. Ya apa itu Lur?